Halo, selamat malam. Saya Kori Magdalena, psikolog di Psikolog EAKS. Malam hari ini akan mengundang Mas Rizky Yana Adiputra. Kita biasa sapa dengan Mas Rizky yang akan mengupas tentang stop body shaming. Oke, nah apa sih body shaming? Kemudian bagaimana sih dampak seriusnya dengan bercandaan main fisik itu? Nah, boleh nanti kita boleh diskusiin, ngobrol-ngobrol lah kita nanti ya. Terima kasih udah bergabung. Nah, sebentar kita undang dulu. Nah, halo Mas Rizky, mudah-mudahan sinyalnya oke ya di area Bapak Sintang. Suara saya jelas nggak nih? Oke, cukup jelas. Oke, kalau Kedengeran. jelas. Oke. Kedengeran ya. Nah, gimana kabarnya, Mas Rizky? Ya, baik Mbak. Gimana Mbak Faris sendiri? Tadi saya dengar di RRI loh. Mantap. Ya. Iya, psikoedukasi terus ya kita. Oke, malam ini kita mau bahas tentang stop body shaming ya, Mas Rizky ya. Tapi sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu. Nah, Mas Rizkynya, kemudian yang dilakukan sehari-hari boleh diceritain juga. Boleh. Oh iya. Apa nih? Sila-sila, kata orang Silang sila-sila. Sila. Ya. Oke teman-teman, nama saya Rizky Yana Adiputra. Saat ini saya bekerja di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sintang sebagai pembimbing kemasyarakatan dan notifikasi. Ya, jadi kalau Balai Pemasyarakatan itu di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ya. Kedengaran nggak nih Mbak suaranya Mbak? Kedengaran? Oke. Kedengaran ya? Oke. Ya, jadi Balai Pemasyarakatan itu di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk di wilayah Kalimantan Barat. Itu di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kalimantan Barat. Seperti itu. Oke. Jadi dan kalau untuk untuk kesehariannya sendiri pembimbing kemasyarakatan itu banyak sih tugasnya ya. Mungkin kalau semuanya kan diatur di undang-undang, jadi tugas kami itu terkait dengan lebih mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak gitu loh. Jadi kayak pendampingan anak. Jadi kaitannya sama kriminalitas anak lah ya. Tapi nggak itu aja sih Mbak. Juga ngurus-ngurus untuk asesmen untuk narapidana dan lain-lain. Tapi usianya anak gitu ya, Mas Rizky? Ada yang anak, ada yang dewasa. Oh, dewasa. Ya. Oke, berarti sebagian besar yang ditemui itu termasuk usia remaja itu ya, Mas Rizky ya? Kalau misalnya kalau untuk kasus-kasus anak ya seperti itu. Jadi kaitannya lebih ke tindak pidana ya, kriminalitas yang dilakukan oleh anak gitu. Oke, nah Mas Rizky ini kan juga psikolog klinis ya, lebih tepatnya ya. Iya Mbak. Kerja sehari-harinya sebagai pembimbing kemasyarakatan tadi. Sebenarnya ada nggak sih kaitannya antara profesi psikolog klinisnya sama pembimbing kemasyarakatannya itu tadi tuh yang diceritain? Kalau dibilang kaitannya, mungkin Mbak Kori sendiri ya pernah dengar psikologi terapan ya. Mungkin arahnya tuh lebih ke situ gitu loh. Jadi kita menggunakan ilmu psikologi khususnya karena saya juga backgroundnya klinis ya Mbak ya, untuk melakukan penilaian terhadap contohnya narapidana atau narapidana anak. Kita pantau progres perkembangannya, terjadi perubahan nggak. Kan biasanya nanti kita dari pihak lapas itu mengirimkan surat permintaan untuk penelitian kemasyarakatan. Kalau secara proseduralnya sih bukan pakai, kita sudah punya sistem tersendiri. Cuma mau nggak mau ilmu psikologi itu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam penelitian kemasyarakatan. Jadi kita asesmen, kita nilai gimana perkembangannya. Nanti kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, barulah nanti program itu direkomendasikan seperti itu. Oke.
Berarti memang kaitannya erat sekali ya dengan profesi psikologi ya. Apa yang dilakukan sehari-hari ini mengkaji, kemudian menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan remaja. Nah, seperti tema kita malam hari ini, Mas Rizky, biasanya body shaming itu dampaknya sekilas yang sering kita baca itu kan seringnya ke arah ini ya, body shaming sendiri deh. Body shaming sendiri itu kan pengertiannya adalah mengkritisi atau memberikan penilaian negatif, komentar-komentar negatif terhadap fisik gitu kan, fisik seseorang. Nah biasa tuh kalau saya sih kalau sering baca-baca atau misalnya dengar berita kalau orang mengalami body shaming khususnya remaja itu jadi yang kalau parah-parahnya bulimia, anoreksia seperti itu ya, yang kegangguan makan gitu kan. Kalau klinisnya ya. Nah, yang kalau ke klinisnya gitu ya. Nah, tetapi kita malam hari ini mau mengkaji dari sisi yang agak berbeda nih. Sebenarnya kayaknya udah banyak sih sebenarnya kasusnya, tapi jarang dibahas. Nah, malam ini mau ngebahas nih sama Rizky. Apa sih kaitannya antara dampak seriusnya gitu? Kalau misalnya body shaming ini di antara remaja dengan kaitannya dampak serius ke area pekerjaan yang biasanya temui sehari-hari sama Mas Rizky. Boleh dong diulik. Banyak Mbak sebenarnya kalau kita gimana kita bahas dari awal ya, kalau untuk body shaming itu sendiri. Boleh. Mungkin saya sharing sedikit. Saya ataupun Mbak Kori ataupun teman-teman yang lain, saya jamin pasti pernah terlibat body shaming khususnya ketika masa kecil. Kenapa? Karena saya juga merasakan hal tersebut. Seperti itu, adalah punya teman, misal contoh kulit saya warna hitam dipanggil nah gitu kan. Nah, dan itu sudah cukup lama. Nah, itu nanti kita bahas ke bagian bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Saya yakin hampir semua teman-teman kan ya gimana ya, mulut orang ngelihat orang aneh dikit gitu, mulut nggak sesuai dengan dia pasti dijulukin gitu kan. Iya. Maksud hati bercandaan ya. Jatuhnya bercandaan. Cuma kan respon orang tuh beda-beda ya Mbak ya kan. Ada yang mungkin kalau kita bahas pakai bahasa awamnya ada yang baper lah kan, diam-diam nggak suka lah. Dan tadi kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Kori, kalau dengan keterkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, sebenarnya yang paling simpel dan sederhana aja, nggak usah kita tarik ke kasus tindak kriminal ya. Misal kita saat di ruang sekolah gitu ya, ada teman memanggil temannya gitu, misalkan ada temannya pesek, wah gitu kan, marah dia kan, dia nggak terima gitu kan, terus kan yang manggil juga bingung, ini orang biasa tiap hari dipanggil pesek, kenapa saat itu dipanggil pesek marah gitu kan, berkelahilah, dipukul, itu kan maksudnya sudah yang mungkin kesehari-hari. Saya mungkin nggak membahas terlalu klinis ya, karena kalau klinis itu nanti jangka panjang prosesnya, nggak mungkin terlihat sebentar kan. Berantem itu udah kelihatan dari perilaku agresivitas yang meningkat begitu saja kan. Ya. Salah satu contohnya bisa terjadi perkelahian, atau mungkin buruk-buruknya seorang remaja itu akan menarik diri dari pergaulan ya. Jadi menjauhi suatu komunitas tertentu karena ketidakmampuan dia untuk menyampaikan gitu loh. Bahwa dan yang paling unik dibilang pesek gitu ya. Iya, tapi dia diem aja gini. Respon orang tidak ada yang berbeda nih Mbak. Ada yang dibilang pesek, fun-fun aja, emang saya pesek gitu kan. Permasalahannya apa lah gitu ya. Ada yang misal saya dipanggil hitam, saya biasa aja, emang saya hitam bagaimana dong kan. Dipanggil putih malah aneh dong. Seperti itu kan. Malah ngajak berantem juga. Iya, malah saya mikir ini orang kok ngapain ya gitu kan. Nah, proses yang seperti itu ternyata ya, gimana ya, mungkin kalau saya jelaskan prosesnya itu nggak langsung semacam mengendap di pikiran. Ya. Lama-lama pada fase tertentu akan timbullah suatu masalah. Seperti itu. Mungkin Mbak Kori lebih banyak lah kalau pengalaman terkait body shaming ini kan, apalagi kalau khususnya ke permasalahan klinis kan.
Mungkin kalau yang saya tangani lebih banyak ke masalah sosialnya aja sih, Mbak. Ya, tapi itu justru yang menariknya di situ Mas Rizky, justru yang kayaknya hari-hari gitu loh. Nah, jadi nggak usah yang langsung ngelinis banget gitu, yang sehari-hari aja bisa bikin ribut di suatu kelas atau misalnya jadi berantem atau manggil orang tua kan karena perkelahian itu. Ternyata itu yang terjadi gitu, dari olo-oloan yang kayaknya bercandaan kok gitu aja baper gitu kan, apalagi kalau anak laki-laki ya, kok anak laki-laki baper sih digituin doang gitu. Nah ya itu mungkin salah satu penyebabnya nih Mbak, kenapa orang umumnya nggak mau menyampaikan terkait masalah body shaming ini. Mungkin tadi yang salah satu Mbak Kori bilang juga, masa laki baper gitu. Jadi di sini tuh nggak terbiasa mengungkapkan sesuatu gitu, kita tidak suka, kita tidak sampaikan. Jadi lebih diem aja, padahal kan sederhananya kalau kita sampaikan, hal itu mungkin nggak akan jadi suatu masalah gitu. Itu akan disebut sebagai body shaming kalau kita merasa itu sebagai suatu masalah. Itu kan umumnya netral ya Mbak, umum ya, general ya kalau untuk di psikologi itu sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di keseharian itu nggak akan jadi suatu masalah kalau kita tidak menganggap itu sebagai suatu masalah kan. Kita ambil nih, sebelum kemarin kan sempat saya infokan terkait kegiatan ini ya Mbak ya, sama teman saya yang bekerja di salah satu media yang terkait kesehatan ya. Berbicara saya bicara, dia WhatsApp saya, apa nih body shaming, lu juga dulu waktu kecil manggil gue ini gitu kan. Jadi teringat masa lalu. Iya, jadinya malah kita cerita kan. Saya berdiskusi ke teman saya itu, terus kenapa dulu kamu nggak marah saya panggil itu kan. Nah iya. Nah itu dia sampaikan begini, saya dulu sering manggil dia pendek gitu karena orangnya memang pendek kan. Dan kita memang nggak pernah, sampai saat ini sih masih baik-baik saja Mbak. Ya kan, kita pun itu teman SD loh, udah lama, berapa puluh tahun yang lalu ya kan, cuma kita masih berkomunikasi kan. Saya juga tanya kenapa, terus kenapa dulu gue dipanggil hitam gue nggak marah ya? Ya emang karena gue hitam gitu kan, saya sampaikan juga ke dia kan. Jadi terkait masalah body shaming ini akan berdampak serius ya kalau memang satu, komunikasi itu nggak benar-benar terbuka. Ya dalam keseharian saya dulu ketika saya SD, ya kan, saya sering bertegur sapa itu, tapi nggak menjadi suatu masalah karena saya nggak menganggap itu sebagai suatu masalah. Tapi ada saya menemukan kasus yang berbeda nih Mbak Kori ini. Jadi ada mungkin kasusnya agak apa ya, saya sempat menulis juga di blog saya terkait body shaming ini. Jadi ternyata dalam jangka panjang body shaming ini bisa merubah perilaku seseorang. Jadi nggak, gimana Mas Rizky? awalnya tuh ya memang seperti itu, kita ibaratkan sebuah komunitas ya, teman sekolah, biasa sudah akrab, bermain, bersama, punya nama, julukan, segala macam. Nah ternyata diam-diam orang itu nggak menyukai gitu loh. Nama julukannya itu ya? Iya, nama panggilannya entah si putih lah, si hijau lah ya. Yang berkaitan dengan bodinya berarti ya? Iya, pasti kalau namanya body shaming itu terkait ke body image, dan body image orang kan selalu membayangkan sesuatu yang ideal gitu kan. Ternyata ada kasus dari body shaming kalau ditarik ke kurun waktu yang cukup lama ke depannya itu bisa menjadi suatu masalah. Contoh lainnya, misalkan ini arahnya akan ke klinis nih jatuhnya. Jadi gimana saya menjelaskannya? Jadi ada, sama intinya dasarnya pasti dari sebuah julukan. Saya baca gitu. Jadi ternyata body shaming itu bisa menyebabkan apa ya, gangguan, salah satu gangguannya itu avoidant personality disorder. Jadi kayak apa ya, menghindar gitu loh, gangguan menghindar gitu loh Mbak. Menghindari pergaulan.
contoh nyatanya kalau kita ambil dari kehidupan sehari-hari di sekolah, seorang teman memanggil temannya dan ternyata temannya nggak suka, dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama sih ya, sedang lah ya. Diam-diam orang itu menimbulkan rasa apa ya, nggak suka, Jadi mau ngomong nyudut gitu, jadi memisahkan Iya. gitu ya. mau ngomong tapi nggak enak gitu kan, takut tadi dibilang baper atau apa gitu, padahal mereka sama-sama tahu kalau itu sebuah panggilan akrab, tapi tetap dia tuh nggak menerima gitu kan. Ternyata dampaknya dia menarik diri dari pergaulan. Mungkin nggak menarik sampai menghindar, terlalu menghindar ya. Apa jadi itu seperti memicu stres di dalam diri dia sendiri. Kalau kita Jadi rasanya kaitkan, tuh kalau berada di lingkungan itu tuh rasanya capnya tuh aku ya seperti itu di mata mereka gitu loh. ada yang gitu. Nilai Dia merasa nilainya dia- itu jadi seperti itu. Iya, masa iya saya jelek banget sih, saya sampai sebegitunya sih kan. Dan kalau yang paling simpel kita lihat, nanti kaitannya ke rasa percaya diri dia, Mbak. Apa nih? Jadi apa ya bahasanya, self esteem itu apa sih kalau bahasa awamnya? Ya, menghargai diri sendirinya tuh, Ya. penilaian dia terhadap diri sendiri itu cenderung buruk. Terhadap diri. Ya, Jadi kayak, ya, apalah aku gitu. iya. Aku mau Orang apa gitu. kalau menilai diri sendirinya sudah buruk, itu biasanya sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan, Mbak. Oke, nanti kaitannya lagi sama hal-hal yang menyangkut itu tadi ya, tindak kekerasan pada remaja. Bisa, kemudian, tindak kekerasan itu salah satunya. agresivitas pada remaja kan nggak hanya yang keluar diri ya, mungkin bisa juga ke dalam diri bagi yang memang tergantung tipikal orangnya lagi ya. Iya, sebenarnya body shaming itu masuk salah satu verbal, apa sih, bully verbal gitu loh, Mbak. Ya. Benar nggak tuh, coba? Ya kan? Masuk ke dalam kategori bully ya. Iya. Jadi secara nggak langsung, cuma kembali lagi ke tadi, gimana cara kita menyikapinya gitu loh. Tapi kembali ke yang tadi Mas Rifki bilang, kembali gimana kita nyikapin. Ternyata kalau dari sumber-sumber yang saya baca, body shaming itu tidak hanya dilakukan dari orang lain untuk diri kita, tapi terkadang kita sendiri membody shaming atau memperlakukan diri kita juga seperti itu gitu. Memperolok Iya, diri, betul. memperolok diri secara fisik, gitu. Ternyata ya. Aduh, bagi dong. Aduh. Ini lain kali ini Bisa. memang harus satu meja ya biar. Tapi ntar nggak bisa pakai masker ya, Mas Rizky. Nanti lah next time kita bikin semeja nih kan, biar seru Iya. kan. Oke, kembali ke tadi Mas Rizky. Jadi bisa jadi memang sesuai dengan yang di artikel tertulis atau di beberapa penelitian tertulis juga, body shaming itu tidak melulu kita yang mengomentari negatif body orang lain, tetapi ternyata bisa jadi orang itu sendiri gitu yang mengomentari Iya. bodinya dengan Iya, betul, negatif seperti itu. Itu sangat betul. Cuma mungkin kalau kita tarik dari awal ya, dia bisa timbul perspektif menilai dirinya jelek. Bisa jadi ya, mungkin seru nih kalau kita buat jurnal penelitian ya. Hal tersebut itu tuh muncul karena orang lain sering berkata seperti itu gitu, jadi tertanam dalam diri dia. Bahasa kerennya terinternalisasi juga. Nah, terinternalisasi dalam diri dia. Jadi dia setiap kali dia ngaca, waduh, Ya gitu. ini tangan saya kurang berotot nih gitu kan. Kan secara nggak langsung itu akan mempengaruhi perilaku selanjutnya kan. Bagus kalau arah perilakunya baik ya. Oh, tangan saya kurang berisi nih. Olahraga. Rajin olahraga. Ya kalau dia suntik Iya. steroid, ayo kan. Jadi kan tergantung lagi nanti pembagian sikapnya, tindakannya akan bercabang lagi kan. Bagus dia nggak tangannya kecil di olahraga yang rajin. Wah, tahu-tahu dia suntik steroid, minum obat, konsumsi obat apa segala macam. Beda lagi dampaknya kan. Padahal permasalahannya sama.
ada deh pengen nanyain sama Mas Rizky, ada nggak sih kasus-kasus yang pernah Mas Rizky hadapin sehari-hari itu, tindak tindak pidana atau apa yang dilakukan oleh usia remaja itu mungkin berawal dari persoalan body shaming sebenarnya gitu, maksudnya kalau diulik-ulik, kalau ditelusur-telusur gitu. Cuma mungkin nggak Kaitannya. ada kasus, salah satu kasus mungkin saya nggak bisa ceritakan sepenuhnya, hanya gambarannya aja ya. Gambaran aja. Cuma memang bukan kasus anak, tapi kasus orang yang sudah dewasa kan. Kita kalau seperti tadi Mbak Kori bilang, apa keterkaitannya pembimbing kemasyarakatan sama psikologi kan? Saya kalau pengambilan data menggunakan metode Freud, kita ambil dari yang lalu-lalunya kan. Jadi kita wawancara dari awal, ternyata soalnya kalau kita tanya langsung dia nggak akan terbentuk kepingan tersebut. Ternyata jadi gini, adalah sebuah klien, ini nggak saya sebutkan inisialnya, ada sebuah klien terlibat kasus pencabulan lah ya. Oh iya, seorang ya. Terlibat kasus pencabulan. Ternyata usut dia melakukan sebuah tindakan pencabulan terhadap perempuan, dan itu nggak cuma satu Mbak, beberapa kali. Ternyata itu permasalahannya karena dia dulu sering dikatain jelek lah, apalah, tonggos lah gitu. Luar biasa ya. Ternyata dibalik. Iya, tapi kalau kita tanyakan nggak akan jadi sebuah puzzle lengkap seperti itu kan. Ya. Ini setelah penelusuran yang panjang ya berarti. Iya, jadi kan kalau diwawancara asesmen yang terintegrasi dengan proses yang berjalan dengan klien tersebut. Jadi gitu, ternyata dia melakukan itu awalnya hanya untuk membuktikan ke teman-temannya gitu loh. Gue tuh nggak jelek gitu loh. Jelek kan menurut lo gitu kan. Dia mulailah berkenalan dengan perempuan, ya kan. Tetap aja dapat kondisi seperti itu kan. Tetap aja teman-teman yang manggilnya tonggos gitu kan. Tetap aja manggilnya seperti itu loh. Waduh, masa saya udah dapat kayak gini, saya udah membuktikan kayak gini, kamu masih nggak percaya gitu kan. Itu kan kalau kita tarik lagi awalnya cuma satu, dia nggak suka dipanggil tonggos, ya kan, karena dia merasa tonggos itu jelek, ya kan. Tapi teman-temannya tetap manggil tonggos, kenapa? Karena sudah akrab, gitu. Itu panggilan akrab. Sebenarnya kalau kita perhatiin itu cuma miskomunikasi aja kan, Mbak. Jadi bilang tonggos juga nggak ngomong ya. Iya, dipanggil. Sebenarnya kalau disampaikan, tolong dong jangan panggil gue tonggos gitu loh. Nggak tahu entah kenapa gue nggak suka. Sebenarnya sesimpel itu loh Mbak kan. Cuma memang karena kita nggak terbiasa menyampaikan segala sesuatu gitu loh. Terbiasa dengan Mas Rizky, pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir, tetapi ini nih kaitannya dengan yang tadi. Jadi aplikasinya gimana? Mending kita ngapain ya gitu biar body shaming ini nggak berdampak buruk sampai ke klinis bahkan ataupun sampai berkaitan dengan hukum. Nah itu tadi yang disampaikan, ternyata sarannya. Kok tadi saya langsung udah ikut menyimpulkan ya sendiri, padahal belum disimpulin sama Mas Rizky. Gimana? Berarti kita harus ngapain gitu? Sepemahaman ya. Saya duluan udah buru-buru nih harus ngomong ya berarti. Jadi kayak gini, salah satu aplikasi dari body shaming. Jadi akrab, dekat itu nggak berarti benar-benar dekat. Dekat belum berarti kita merasakan dan mengetahui segala hal tentang orang lain. Apalagi dekatnya hanya konteks teman gitu kan. Jadi mungkin salah satu aplikasinya dibicarakan gitu. Kita berani berbicara, kita menyikapi gitu loh. Kalau memang kita nggak suka, kita sampaikan ke orang yang memanggil itu. Jadi mulai dibiasakan deh dari sekarang itu bicara. Jadi cuma kan bicara juga jangan terlalu frontal ya. Adalah pasti teman-teman lebih mengetahui bagaimana tata cara berbicara dengan temannya yang lain gitu. Ya, kawan.
Iya, ini kita berbicara dalam konteks yang masih awal banget, masih ringan banget ya kan. Belum sampai kepada sebuah gangguan klinis gitu kan. Kita sampaikan aja, intinya kita sampaikan, kita biasakan, kita budayakan lah mulai saat ini berani bicara gitu loh. Berani bicara terhadap orang lain. Toh yang kita bicarakan juga bukan hal buruk kok kan. Ya, menyampaikan ketidaknyamanan kita jika dipanggil atau dibicarakan dengan negatif terhadap fisik kita ya. Iya betul, kita sampaikan karena ya based on kenyataannya aja ya. Saya untuk beberapa orang yang manggil saya itu, ya contoh misal Mbak Kori manggil saya hitam gitu kan, oh saya biasa aja gitu kan, karena mungkin saya merasa udah asik nih kita gitu kan. Tapi kalau memang saya nggak suka pasti akan saya sampaikan ke Mbak Kori gitu loh, Mbak panggilnya jangan ini dong gitu kan. Emang pasti kalau memang dia benar-benar teman ya kan, pasti dia akan bertanya emang kenapa gitu. Jadi kita luruskan pemahaman kita biar kita sama. Dengan hal tersebut, besar kemungkinan potensi gangguan yang ditimbulkan oleh body shaming ini mereda gitu, mereda sebelum meledak gitu loh. Tapi kita lihat loh di media-media juga sekarang banyak yang mempermasalahkan hal seperti itu, body shaming dituntut ke jalur hukum. Lucu loh kalau saya pikir-pikir loh itu kan. Padahal sebenarnya permasalahannya sesimpel yang tadi kita bicarakan, disampaikan aja. Ngomong gitu dulu, disampaikan dulu ya. Sebelum sebelum buat pengaduan. Kalau kita lihat itu lagi Mbak, apa namanya? Yang lagi viral siapa sih itu? Yang kemarin bikin lagu. Oh iya. Siapa? Siapa saya lupa tuh. Itu saya lihat loh banyak netizen yang bikin video lagi buat ngebully video dia gitu loh. Oke. Yang secara nyata saya dengar. Iya, oke, KKI ya Mbak ya, saya lupa itu. Iya. Ya, itu saya lihat, wah itu udah verbal bullying, body shaming, itu udah paket lengkap deh itu kan. Tapi ternyata si KKI itu sendiri menyikapi biasa aja, dia nggak mempermasalahkan kan. Maka permasalahan terkait body shaming itu tidak meledak kan. Padahal itu dibulinya se Indonesia lah ya. Luar biasa. Mungkin ada tempat tertentu atau orang-orang tertentu, karena mungkin pasti kalau kita bayangin di posisinya mungkin terganggu juga ya, walaupun ya nggak apa-apa sih disampaikan demikian komen fisik negatif, tapi pasti terganggu ya kayaknya ya Mas Rizky ya kalau seperti itu. Pasti ada. Cuma memang nggak sampai meledak duar gitu. Ya. Kalau misalnya pun sudah kita sampaikan gitu ya misalnya ya, tapi orang malah menganggap kita kayak yang terlalu ya itu tadi baper, atau misalnya gitu doang gitu kan. Nah itu gimana? Biasanya kalau di remaja kan nggak juga remaja ya, dewasa juga biasanya. Dewasa juga. Jadi udah seusia ini udah mama-mama juga tuh, saya masih biasa mendengarkan komen-komen fisik juga loh ternyata Mas Rizky. Banyak udah kok yang seperti itu. Kok gitu? Udah disampaikan loh padahal gitu, tapi tetap gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah kitanya ya, berarti kan Mas Rizky, kita nggak bisa mengatur orang lain bisa komen apa, tetapi dengan IG Live ini kita mengajak juga bahwa nggak semua orang itu siap kalau misalnya kita bercandain main fisik gitu. Iya betul. Kalau memang sudah disampaikan nggak bisa, coba cari momen yang tepat buat menyampaikan. Kita kan usaha gitu. Kalau memang nggak bisa juga ya udah gitu kan, teman masih banyak. Nah, iya ya. Tapi kita sampaikan juga. Jangan dipendam gitu. Dipendam nggak suka, dipendam jadi apa gitu loh kan. Bagus kalau mau mendamlah pohon pisang, nanti tumbuh gitu kan jadi buah pisang kan. Kalau yang seperti itu nggak usah dipendam, biasakan disampaikan. Kita udah sampaikan, diledeki, kita sampaikan lagi, cari momen yang tepat. Gue tuh serius loh ngomong begitu gitu kan. Kalau responnya masih begitu juga ya udah gitu kan, kita mau apa gitu kan.
kalau kita memang nggak menerima ya udah ambil atau tinggalkan gitu kan. Itu kalau kita bicara ekstrimnya ya kan. Ya, Itu kalau perlu dari sudut perlu pandang. perlu ini ya, perlu apa namanya? Perlu speak up ya, perlu katakan gitu Iya, bagaimana perasaan kita. Apalagi kalau kita tuh kan nggak terbiasa ngungkapin apa rasanya kalau diomongin betul. seperti itu. Terus kalau udah bertumpuk aja keluarnya jadi kayak Udah jelek, eh, udah jelek. banting pintu gebrak meja, udah keburu kadung kadung lagi kan, udah keburu langsung marahnya besar seperti itu karena udah Iya, bertumpuk-tumpuk betul. Udah gitu. saat sudah jadi berat, saat sudah mendekati hampir menjadi sebuah masalah yang besar, Ya, barulah hal itu diurus. Jadi manajemen kesehatan mental untuk diri sendiri itu agak nggak terarah lah ya, nggak terkontrol seperti itu. oke. Nah, tapi perlu loh Mas Rizky ketika kalau menurut saya ya, ketika memang kita perlu bantuan ya, ketika kita sudah agak sulit untuk memanage perasaan kita, pikiran kita, mungkin ya itu fungsinya ketika ada yang namanya tenaga kesehatan psikolog gitu kan. Nah, Iya, mungkin betul. sebelum menjadi gangguan yang lebih berat, Iya, ada baiknya juga loh kita berkonsultasi atau konseling ke psikolog. Kalau menurut saya, ketika kita sudah tidak bisa lagi untuk sharing ke orang-orang sekitar atau mungkin kita dianggap baperan itu, mungkin kita perlu iya. mencari alternatif lain yaitu tenaga Tenaga profesional di bidang tersebut ya, gitu. ya di bidang tersebut, dan juga itu sebagai kayak langkah awal lah ketika kita sudah Iya, tidak bisa memanage itu sendirian gitu. Karena kalau saya lihat di Sintang ini masih apa ya, masih kayak ragu-ragu gitu kalau mau ke psikolog gitu ya. Jadi rasanya kayak yang udah parah image-nya itu banget gitu. sakit gitu ya. Sakit gitu kan. Padahal memang ya dari sakit hati yang kecil-kecil gara-gara diledek-ledekin, terus mau ngomong juga begitu sulitnya, untuk mengungkapkan apa adanya juga begitu sulitnya. Nah, mungkin saat itulah ya perlu ke psikolog ya. Setuju nggak Mas Iya, Rizky? bisa itu salah satu. Jadi gini, alternatif Agar tidak menjadi apa pembiaran gitu loh Mas. Apa namanya iya, bertumpuk. nggak bertumpuk. Sebenarnya kalau saya Ya, gambarkan sederhananya gini, dalam keseharian kita butuh orang lain, walaupun hanya untuk sekedar bicara. Yang paling dekat adalah keluarga. Tapi kan parahnya nggak semua orang keluarganya bisa diajak ngobrol, ya kan? ya, ya. Setelah Banyak ya keluarga, di kasus-kasus Mas Rizky. nah setelah keluarga, teman, ya kan? Cuma kita juga Keluarga, sama-sama teman. tahu, teman lingkungan terdekat selanjutnya itu teman, nggak semuanya juga bisa diajak ngomong, dan kita juga nggak bisa memaksa mereka buat mendengarkan kita gitu loh kan. Ya. Dari dulu lu keluhannya itu aja gitu kan, nanti ada temen yang Iya, kayak iya, udah udah bosen denger keluhannya itu aja sih lu iya, gitu. Kau nih ini benar sih, apa baper benar, itu terus keluhannya dari dulu gitu. iya betul. Nah, Barulah setelah itu kalau memang lingkungan hal-hal seperti itu sudah nggak bisa didapatkan, ya entah atau kondisinya, ya baru kita carilah tenaga profesional terkait hal tersebut. Salah satunya psikolog gitu kan. Banyak lagi. Cuma memang kalau persepsi masyarakat terhadap ke psikolog itu orang sakit, ya itu terserah mereka gitu kan. Saya juga nggak berhak mengatur mereka gitu. Cuma mungkin kita bisa menyampaikan aja nggak seperti itu juga gitu loh kan. ya. Sebenarnya Jadi hal sepele terkait pendidikan aja pasti bisa larinya ke psikolog gitu kan. Kalau kita tarik lagi lebih sederhananya, standar sekolah-sekolah yang maju itu pasti ada psikolog dan guru BK. Kenapa guru BK lebih kedepannya ke kedisiplinannya? mungkin iya. Ya, kalau di Sintang sih saya belum tahu ya. Belum kayaknya Mas Rizky, belum. Tapi kalau di Tapi beberapa sekolah kedepannya di Jakarta itu wajib ada psikolognya gitu loh. Psikolog pendidikan ya kan. Jadi itu jalur yang berbeda dengan guru BK seperti itu. Jadi sebenarnya dibilang butuh ya butuh lah. Semua juga pasti butuh ya. Iya. Walaupun halnya sesederhana itu. Jadi kalau permasalahan ini ya udahlah, kita mau enjoy aja gitu kan. Oke, nah kayaknya seru banget ya kalau ngobrolin ini. Aduh, banyak hal nih. Sebenarnya saya mau tanya lagi loh sebenarnya Mas Rizky. Apa tuh Mbak? Mas terima pertanyaan. Sila. Atau mungkin
Atau mungkin teman-teman yang menyimak ada yang mau nanyain sesuatu boleh juga. Tadi banyak dapat lambaian dada-dada. Oke, tapi mungkin belum bertanya ya. Oke, saya deh tanya deh. Tadi udah ngomong terakhir ya. Ini benar-benar terakhir deh kayaknya Mas Rizky ya. Nggak apa-apa lah. Kita santai. Biasanya kita kalau diskusi di luar ini malah lebih panjang lebar kali tinggi ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah membukanya terlebih dahulu. Jadi semoga yang menyimak ada insight agar terkait body shaming ini khususnya bagi remaja. Paling nggak speak up jika memang itu melukai perasaan seperti itu ya, atau nggak senang kalau dikomentarin negatif fisiknya. Nah ketika itu sudah tidak efektif untuk cuma diomongin, nah itu tadi gimana kita ngelola dirinya. Kalau memang orang lain nggak bisa mengubah perilakunya, paling nggak kita yang mengubah diri kita ya. Iya. Oke, Mas Rizky boleh dong. Kalau untuk remaja, khususnya remaja di Sintang ya, dan remaja yang juga menyimak obrolan kita malam hari ini, boleh dong dikasih suatu, ya boleh disebut closing statement, tapi terkait dengan gimana tips praktis gitu ketika menghadapi body shaming di sehari-hari, nggak hanya teman, mungkin juga lingkungan keluarga gitu, saking udah akrabnya kalau ketemu keluarga gitu kan bisa juga terjadi, atau mungkin di lingkungan tetangga. Jadi nggak hanya di sekolah gitu ya, biasanya kalau sama remaja tuh di mana aja, di mana saja, di seluruh kehidupan sama remaja, di masa remaja, bahkan dari orang dewasa juga terhadap remaja bisa aja ya gitu. Boleh Mas Rizky gimana? Apa tips ya Mbak? Tipsnya yang bisa diingat untuk tips praktis ketika hal itu terjadi gitu. Iya. Jadi gini loh. Jadi sebenarnya sih kalau diarahkan tuh baiknya sebisa mungkin nggak usah lah melakukan kita jadi pelaku body shaming. Kenapa? Karena sama-sama tahu body shaming itu kan termasuk bullying ya, verbal bullying ya kan. Kalau bisa nggak usah lah dilakukan. Sebenarnya kalau itu nggak dilakukan semua selesai kan masalahnya kan, cuma kondisinya nggak seperti itu kan. Iya. Kalau memang sudah terlanjur dalam kondisi seperti itu, entah sebagai pelaku atau korban, baiknya nih kita bicara dari sudut korban, kita sampaikan aja. Seperti tadi sebenarnya simple speak up. Dekat itu nggak berarti mengetahui. Jadi kita menyikapi, sebenarnya yang paling sederhana kita sikapi dari diri kita sendiri. Kenapa merubah orang lain itu tidak semudah merubah diri kita sendiri gitu. Pertama kita berusaha dulu menyikapi hal tersebut gitu kan. Bisa nggak kita menerima? Kalau memang sudah mentok nggak bisa nerima, baru sampaikan. Sebenarnya intinya sama kayak yang tadi, kita berani bicara aja. Kita sampaikan, kita suka sampaikan, nggak suka sampaikan gitu loh. Dan kalau kita lakukan hal itu, besar kemungkinannya kalau masalah itu nggak akan bertambah besar. Jadi simpelnya tips yang pertama itu nggak usah dilakukan, hindari body shaming. Ya, kalau memang sudah terlanjur dilakukan, ya udahlah, baik sebagai pelaku atau korban mungkin bisa sama-sama belajar gitu kan. Baca-baca lah, banyak kok sekarang mau baca-baca terkait body shaming. Dan lucunya gini loh Mbak, banyak yang nggak sadar kalau pelaku body shaming itu melakukan body shaming. Melakukan sebuah bully verbal, itu banyak yang nggak sadar. Kenapa? Dengan alasan dia nggak tahu gitu. Oh itu tuh. Iya. Body shaming ya gitu kan. Biasa kalau nggak ada bahan tuh gitu. Kok gendutan sih gitu tuh. Saya sering digituin. Iya. Mas Rizky. Padahal dari kemarin udah kalau secara objektif ya, timbang-timbang rasanya timbangan saya masih di angka yang sama gitu kan. Aku gendutan ya, terus jadi mikir gitu kan. Wah, iya gitu. Nah itu tadi yang saya bilang Mbak. Saya tahu orangnya ini memang biasa kalau udah lama nggak ketemu nggak ada bahan, ya itu dia bahannya. Kan? Berarti kan diri Mbak Kori sudah bisa, waduh. Oh saya tahu orangnya, saya memahami, saya nggak mempermasalahkan suatu hal seperti itu gitu kan. Cuma mungkin agak terdampak aja dikit lah ya, jadi ngeliat timbangan kan. Iya, jadi nimbang. Halo yang pada nimbang-nimbang juga. Yang juga nyimak malam hari ini, nggak apa-apa ya. Iya. Speak up aja.
Dan itu kalau ditarik lagi Mbak, bentuk perilaku seperti itu kalau dilanjutkan, nanti kan bisa jadi dia konsumsi obat-obat yang ternyata menurut dia bisa mengurangi gitu kan. Besok-besok udah turun, terus masih aja dibilang, ini kok gendutan. Nah, ternyata kan nanti lama-lama jadi anoreksia. Nyambung, ini sebenarnya kalau ditarik itu semua nyambung. Seperti itu. Makanya kalau masalah ini sudah sampai menjadi gangguan, ya udah, kita benar-benar harus telusuri dari awal ini orang itu seperti apa gitu kan. Balik ke asesmen ya. Ya itu lagi ya. Gak tiba-tiba kita bisa tahu loh sebenarnya, karena perlukan asesmen yang mendetil, bertahap untuk mengetahui di balik suatu gangguan atau masalah yang mungkin terjadi. Nggak tiba-tiba psikolog tuh kayak yang tukang nasehat, kan kesannya tukang nasehat alih nuju. Waduh, itu saya serem loh kalau ketemu yang kayak gitu malah kan. Ini orang apa ini, gue tahu ya, saya belum ngapa-ngapain loh. Iya, udah terawang ya. Oke, nah udah banyak hal ya, udah kita bahas malam hari ini. Sebelumnya makasih banget karena sudah menjadi bintang tamu, Caela, bintang tamu psikolog EAKS, Mas Rizky. Mantap ya. Sharing. Ini nggak hanya psikolog klinis tapi juga sebagai pembimbing kemasyarakatan ya. Bener nggak sih? Pembimbing? Iya betul. Pembimbing kemasyarakatan. Lama belum pernah ke kantor. Main ke kantor nanti kapan-kapan. Boleh ya nanti ya. Biar semakin mengenal profesi pembimbing kemasyarakatan itu seperti apa. Oke, Mbak, siap. Mungkin banyak yang belum familiar. Ternyata memang perannya juga luar biasa untuk mendampingi remaja dan juga asesmen tadi itu ya, tentu saja ya, Mas Rizky ya. Makasih banget sharing-sharingnya, sudah meluangkan waktu, dan juga makasih juga untuk semua yang sudah menyimak. Ini banyak beberapa tadi ada ini Mbak Kiki Mbak Kiki rekan kita juga. Waduh, di sebelah. Iya. Di sebelah. Boleh kapan-kapan ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Kiki ya, manggilnya Kak Kiki aja, bukan Mbak Kiki ya. Kak Kiki. Mami. Oh, bukan Syahrini lagi ya. Boleh nanti kapan-kapan kita undang ya di Psikolog EAKS untuk kita diskusi topik yang ngehits dengan yang biasa sehari-hari Mimi atau Kak Kini jumpai. Oke, kembali ke Mas Rizky, makasih banyak loh udah mau ditanya-tanyain sama Psikolog EAKS. Iya Mas, makasih Mas, sama-sama Mas. Semoga besok Senin kita kembali bekerja. Tetap semangat, tetap jaga ini ya, jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan, memakai masker, apalagi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pokoknya patuhi protokol yang berlaku gitu ya. Protokol yang berlaku biar lancar ya segala layanan yang diberikan. Oke, makasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup diskusinya? Ya. Mungkin mau say hello sama rekan-rekan masyarakatan lainnya, mungkin yang sedang juga menyimak kita malam hari ini. Enggak sih, enggak ada ya, mungkin saya lebih tepatnya sedang kepikiran berita baru nih. Virus corona bisa menyebar melalui udara. Serem lah itu. Iya, itu. Itu kapan-kapan lah itu dibahas lah itu. Boleh. Udah sih itu aja Mbak, makasih Mbak. Nah itu tuh, udah ini nih bales tuh. Udah lama nggak me time kita karena corona. Psikolog Kiki. Waduh. Mimi, apa kabar Mimi? Nanti kita meet up dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Kita bahas acara psikolog Sintang. Iya nih, belum sempat jumpa lagi ya dari corona ya. Ya nanti kita ini sesuai protokol juga kalau mau ketemu kan. Oke, betul. Atur Mbak. Oke, ini ada lagi nih yang komen nih. Ini Kak lewat Zoom, next time ya. Ini kita baru ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Walaupun sebenarnya saya lagi nggak santai sih, tapi gara-gara dengerin Mas Rizky saya beneran jadi wah ya oke. Keren banget tadi jawabannya.
Dan semoga semua yang menyimak terinspirasi. Mungkin bagi yang belum biasa speak up bisa terinspirasi menjadi speak up ketika body shaming mengenai diri sendiri ya, atau berhenti untuk membody shaming diri sendiri itu terutama. Iya. Oke deh. Oke, Mas Rizky, makasih banyak ya. Saya mau menutup obrolan kita malam hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi yang menyimak. Next time kita cari topik dan juga semoga teman-teman psikolog lain juga akan hadir juga di Psikolog EAK. Makasih semuanya udah menyimak. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, thank you ya Mas Rizky. Iya, sama-sama Mbak.